Selamat bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis dengan saya Pak Yan. Nah, adik-adik, seperti biasa kita akan membahas beberapa untuk materi pengetahuan kuantitatif untuk tes potensi skolastik TPS, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Nah, adik-adik, ada beberapa pola yang akan saya bahas untuk di session kali ini. Yang pertama, ini saya sudah berikan contohnya. Ada pola aritmetika, namun di sini ada 3 lingkaran. Nah, kalau misalkan adik-adik menemukan soal seperti ini, berarti untuk pola aritmetikanya dia harus saling berhubungan membentuk pola yang seperti pola bilangan, seperti itu ya. Jadi misalkan ini ada 6, 7, 4, 5, nanti 8, 5, 4, 4, terus 4, 9 sama X. Nah, ini yang kita akan cari. Nah, untuk pola pertama, ini hubungannya adalah di sini untuk 6 sama 7 kita kalikan. Nah, ini kita kalikan. Berarti di sini kita akan dapatkan 6 dikali 7. Lalu untuk mendapatkan 45 itu adalah kita harus tambahkan angka tertentu. Nah, berarti di sini adalah kita tambahkan berapa? 3, gitu ya. Sehingga kita akan hasilkan hasilnya adalah 45. Maka cocok dengan yang angka di bawah ini. Oke, nah terus untuk yang ini dengan pola yang sama, berarti ini pun harus dikalikan juga. Maka kita akan dapatkan 8 kali 5 ditambah dengan, nah untuk mendapatkan angka 44, maka dia akan harus ditambahkan 4. Maka hasilnya adalah 44. Nah, jadi cocok juga ini hasilnya dengan yang ini. Nah, berarti kalau di sini kita akan lihat pola. Hasil perkalian sudah sama, tapi penjumlahannya berubah. Nah, berarti di sini tambah 3, di sini tambah 4. Otomatis nanti untuk pola lingkaran selanjutnya itu harus ditambah 5. Nah, jadi kalau misalkan kita kalikan dulu untuk 4 kali 9, berarti 4 dikali 9, maka di sini harus ditambahkan 5. Gitu ya. Nah, berarti 36 ditambah 5. Maka kita akan hasilnya berapa? 41. Inilah nilai dari X-nya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada pola aritmetika dalam bentuk bangun lebih dari 2, itu pasti akan pola bilangannya harus mengikuti pola bilangan seperti pola bilangan angka seperti biasa. Ya, jadi polanya ada penambah angka yang mengikuti pola bilangan seperti biasa. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh yang selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya ini adalah model soal yang sering keluar juga di UTBK. Di sini adalah melihat hubungan antara P dan Q, di mana P dan Q ini dia punya nilai 3X, misalkan Q-nya 35. Namun untuk X ini kita biasanya disuruh mencari dulu dari soal di atas, ya. Nah, contohnya adalah kekuatan 2 mesin A sebanding dengan 3 mesin B. Maka kekuatan 8 mesin A sebanding dengan X mesin B. Manakah hubungan yang tepat? Nah, jadi nanti kita akan cari dulu untuk nilai X-nya dalam bentuk perbandingan. Kita tahu bahwa di sini adalah kita anggap ini ada 2 mesin A, berarti misalkan 2A dia sebanding dengan 3 mesin B atau 3B. Terus, maka kekuatan 8 mesin A, maka 8A ini adalah sebanding dengan X mesin B. Nah, berarti nanti di sini adalah merupakan perbandingan senilai. Jadi kalau misalkan dia perbandingan senilai, nah ini untuk perbandingan senilai, maka cara cepatnya kalian langsung saja dikali silang, gitu ya. Jadi untuk perbandingan senilai itu adalah dia dikali silang, sehingga kita dapatkan berarti 2X itu sama dengan 3 kali 8, berarti 3 dikali 8. Berarti kita dapatkanlah nilai X-nya. 3 kali 8 adalah 24, dibagi 2, nanti dapat 12. Nah, ini adalah baru mencari nilai X. Berarti kita harus cari nilai P-nya. Maka di sini nilai P-nya itu adalah 3X. Berarti 3 dikali X-nya 12.
maka nilai P-nya adalah 36. Nah, biasanya nanti di option pilihannya ada yang P lebih besar dari Q, P lebih kecil dari Q, P sama dengan Q, dan seterusnya. Berarti kalau kita bandingkan, nilai di sini adalah berarti nilai P-nya. Berarti P-nya 36, sedangkan Q-nya 35. Maka kesimpulannya apa adik-adik? Berarti kesimpulannya itu adalah P lebih besar dari Q. Nah, itulah model soal untuk yang saya jelaskan di nomor 2 ini. Berarti mencari hubungan antara P dan Q. Nah, kita akan bahas model selanjutnya. Untuk selanjutnya, model biasanya yang sering keluar di UTBK TPS, ini adalah tentang fungsi. Jadi kita ditentukan beberapa grafik di soal, nanti yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan fungsi. Nah, jadi yang menentukan dalam menjawab soal seperti ini adik-adik, itu adalah fungsi dari ininya, ya. Jadi kalau misalkan dia adalah fungsi Y sama dengan fx, nah itulah yang menentukan nanti untuk menjawabnya. Jadi mana yang merupakan fungsi dari Y sama dengan fx, jadi untuk menentukannya adalah kata kuncinya adalah dari sini. Berarti kalau misalkan fungsinya adalah Y sama dengan, berarti adik-adik harus tarik garis sejajar. Nah ini, tarik garis sejajar. Nah, karena adalah Y sama dengan, berarti sejajar dengan sumbu Y. Nah, terus apa yang menentukannya? Berarti dia akan memotong. Nah, memotong di satu titik saja. Nah, atau dia tepat memotong di satu titik. Itulah yang disebut sebagai fungsi. Misalkan ini ada beberapa contoh, saya gambarkan cukup 3 saja untuk perbandingan. Berarti kita tarik garis sejajar sumbu Y dan dia harus memotong di satu titik dari grafik tersebut. Itulah yang disebut sebagai fungsi. Nah, misalkan untuk yang A, kita tarik garis sejajar sumbu Y di sini misalkan. Nah, maka pada saat melewati grafik, dia akan memotong di 2 titik. Nah, berarti ini adalah bukan fungsi, ya. Karena dia memotong di 2 titik. Berarti A jangan dipilih. Lalu yang B sama juga. Kita tarik garis sejajar sumbu Y misalkan di sini. Berarti dia akan memotong di 2 titik juga terhadap grafik tersebut. Berarti di sini pun dia bukan fungsi, ya. Nah, coba kita lihat di C. Berarti kalau kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y, nah, maka di sini dia akan memotong di 1 titik. Atau boleh sebelah sini dia akan memotong di 1 titik saja. Berarti inilah yang disebut sebagai fungsi. Nah, ini maka jawabannya adalah yang C. Nah, baiklah, untuk model soal selanjutnya adalah sama, masih tentang fungsi, namun hati-hati di sini adalah fungsinya manakah yang merupakan fungsi dari X sama dengan. Nah, berarti kata kuncinya di sini apa? X. Nah, jadi kalau misalkan di sini adalah X sama dengan, berarti ya tarik garis sejajar sumbu X, gitu ya. Tarik garis sejajar dengan sumbu X, dan apa tadi? Harus memotong di 1 titik saja. Nah, ini di 1 titik saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang A kita tarik garis sejajar sumbu X, nah maka dia akan memotong di 2 titik di grafik tersebut. Berarti ini jangan, ya. Terus kalau yang B, nah ini hati-hati, berarti pada saat dia kita tarik garis sejajar dengan sumbu X, nah maka ini memotong tidak. Berarti sebetulnya ini adalah memotong di semua titik garis tersebut. Otomatis ini ya bukan fungsi, karena kan kalau fungsi itu adalah harus di 1 titik saja. Maka yang B adalah salah juga. Berarti untuk yang C, ini adalah kita tarik garis sejajar sumbu X, maka ini akan memotong 1 titik, dan tarik garis sejajar sumbu X misalkan di sini akan memotong 1 titik. Berarti inilah yang merupakan fungsi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau misalkan untuk menentukan fungsi, itu adalah kata kuncinya apakah Y sama dengan atau
X sama dengan, maka tarik garis sejajar pada sumbu Y ataupun sumbu X. Oke, nah untuk yang terakhir kita akan lihat model soal dalam bentuk soal bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soal TPS kuantitatif, pengetahuan kuantitatif untuk dalam soal dalam bahasa Inggris. Jadi yang membedakan untuk TPS tahun 2020 ini ada beberapa soal pengetahuan kuantitatif yang dalam bahasa Inggris adik-adik. Nah, ini contohnya, saya ambil salah satu contoh. Nah, jadi nanti di sini adalah bahwa Andi menyimpan uang 200.000 di bank itu dengan 5%, ini adalah bunga berarti per tahunnya. Nah, berapakah Andi menyimpan uang tersebut di bank itu pada saat sekarang uangnya sudah menjadi 202.500. Nah, berarti kita disuruh mencari waktu untuk si Andi menyimpan di bank tersebut. Berarti di sini adalah kita harus cari dulu berapa bunganya ya. Nah, berarti kalau bunga ini adalah selisihnya. Nah, jadi nanti untuk bunga atau B, misalkan ini adalah berarti 202.500 itu dikurangi 200.000. Maka kita dapatkanlah berapa? 2.500. Ini untuk bunganya, ya. Nah, kita tahu bahwa rumus bunga itu adalah persen, gitu. Nah, ini persennya dikali uang yang disimpan atau M-nya, modalnya, dikali waktu per 12, karena ini adalah hitungannya per tahun, berarti per tahun itu adalah 12 bulan. Nah, di sini kita berarti harus mencari T-nya, gitu ya. Berarti bunganya adalah kita isikan 2.500, itu sama dengan, nah, ini adalah bunganya berapa persen? 5%, maka 5 per 100 kita jadikan persen per 100, dikali, di sini adalah 200.000 untuk uang mula-mulanya, dikali dengan T per 12. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dulu, kita coret gitu ya. Nah, ini juga bisa kita coret 2. Lalu kita sederhanakan, misalkan yang ini kita sederhanakan, ini 20 dibagi 4, ini tinggal 3 ya. Ini tinggal berarti 5 itu. Nanti ini 5 kali 5 kan 25, ini juga habis. Nah, ini habis juga. Lalu kita coret lagi di sini 2, nolnya habis semua. Nah, jadi kita tinggal mendapatkan nilai bahwa di sini sudah habis 1 sama dengan di sini tinggal T per 3. Ya sudah, berarti waktu Andi menyimpan di bank itu adalah ini pindah ruas dikali 1, berarti 3 bulan. Nah, itulah untuk contoh soal kuantitatif dalam bahasa Inggris. Oke, baiklah adik-adik, untuk season sekarang cukup sekian dulu untuk yang Bapak akan bahas. Untuk model-model TPS selanjutnya kita akan bahas ke sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Jangan lupa share sebanyak-banyak kepada teman-teman kalian kalau ini adalah hal yang bermanfaat dan bisa berguna untuk banyak orang. Oke, terima kasih.